Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat ya. Jadi kalau sehat kita lebih semangat lagi melakukan aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran. Untuk yang pertama nanti kita akan belajar muatan PPKN. Yang kedua, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nanti akan Ibu pimpin anak-anak mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Nah, semoga dengan kita awali membaca doa tadi, ilmu yang akan kita pelajari hari ini lebih bermanfaat dan lebih berkah. Amin. Nah, anak-anak langsung saja ya kita masuk materi kita pada pembelajaran 3 muatan PPKN tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak sebelumnya masih ingat tidak? Pada semester 1 kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman. Jadi, apa itu keberagaman? Ada yang masih ingat? Nah, jadi keberagaman adalah berbagai macam. Jadi ada banyak, tidak hanya ada satu, tapi ada banyak. Jadi untuk materi kita hari ini tentang keberagaman suku bangsa itu akan Ibu bahas ya. Keberagaman suku bangsa tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi. Nah, toleransi sendiri artinya adalah kita bersikap menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Nah, pada materi tentang toleransi ini nanti Ibu mohon anak-anak untuk mencatat sebagai catatan kalian di buku tulis ya. Jadi akan Ibu ulangin lagi, toleransi adalah sikap diri kita dalam menghargai keberagaman. Bagaimana sikap kita menghargai keberagaman itu? Dan juga menghargai diri kita sendiri. Nah, kalau kita memiliki sifat itu, maka kita telah melakukan rasa toleransi kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, maka dengan sikap toleran, maka kita akan menerima keberagaman yang ada dan dapat hidup berdampingan dengan baik. Nah, maka dengan kita melakukan sikap toleransi ini, maka apa manfaatnya? Kita akan bersatu, kita akan hidup rukun, tidak ada permasalahan atau pertengkaran. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, kalau sudah memahami apa itu toleransi dan mengapa kita harus hidup toleransi, lalu apa sih manfaatnya toleransi seperti yang Ibu jelaskan tadi, maka sekarang tugas kalian adalah melakukan kegiatan wawancara dengan orang tua kalian tentang keberagaman suku bangsa. Jadi nanti anak-anak boleh melakukan wawancara dengan ayah atau dengan ibu atau dengan kakak juga boleh. Tentang apa? Tentang keberagaman suku bangsa. Nah, anak-anak tidak perlu membuat daftar pertanyaan lagi karena di sini Ibu sudah menyediakan pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada narasumber nanti atau yang ditanyai. Nah, jadi yang pertama pertanyaannya, apakah suku bangsa di Indonesia beragam? Nanti bagaimana jawabannya jika iya? Lalu berikan 3 contoh suku yang ada di Indonesia. Kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau kakak kalian. Lalu yang kedua, apa suku bangsa ayah atau ibu? Nah, di sini yang dimaksud adalah jika kalian melakukan wawancara kepada ayah, berarti nanti kalimat tanyanya seperti ini. Apa suku bangsa ayah?
Begitu ya, paham ya anak-anak ya? Kalau anak-anak nanti wawancaranya kepada ibu, berarti bagaimana? Pertanyaannya berarti seperti ini, apa suku bangsa ibu? Begitu ya anak-anak ya. Nah selanjutnya nomor 3, 4, 5, dan 6 seperti yang nomor 2 tadi. Kalau kalian menanyainnya kepada ayah, berarti nanti kalimat tanyanya dengan ayah. Kalau kalian bertanya kepada ibu, berarti nanti kalimat tanyanya dengan ibu. Begitu ya. Oke, nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ini sebagai tugas muatan PPKN kalian. Kalau anak-anak sudah paham, nanti kita lanjutkan ke muatan selanjutnya ya. Tapi kalau nanti anak-anak masih bingung, boleh nanti videonya di stop dulu, kalian hentikan, kalian catat apa yang perlu dicatat seperti materi tadi, dan juga soalnya boleh dicatat di buku kalian. Nanti kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang masuk saja ke muatan bahasa Indonesia. Nah, di sini materinya tentang menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Nah, kalau kemarin kita mencari informasi melalui gambar yang kita amati, sekarang ini kita akan mencari informasi dari sebuah percakapan. Nah, bagaimana? Nah, jadi informasi tentang keadaan cuaca itu dapat disampaikan salah satunya dengan percakapan. Kalau percakapan itu berarti antar dua orang ya anak-anak ya. Nah, pada teks percakapan terdapat dua atau lebih tokoh yang bercakap-cakap. Nah, jadi untuk informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Contohnya seperti ini. Kalau di sini kan, ulangin lagi ya, informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Jadi kalau di sini misalkan topiknya tentang keadaan cuaca. Nah, dengan topik keadaan cuaca nanti bisa menjadi bahan percakapan dari tokoh yang melakukan percakapan. Nah, begitu. Selanjutnya, jika berperan sebagai penyimak percakapan, lalu anak-anak perhatikan apa yang disampaikan masing-masing tokoh dengan seksama. Jadi nanti kalau misalkan sudah tersedia percakapan, ada kalimat-kalimat sebagai bahan percakapan, berarti anak-anak cukup sebagai penyimak dan mencari informasi, gitu ya. Tapi kalau ini nanti tugas anak-anak itu adalah, nah, di sini anak-anak menuliskan atau membuat percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Nah, kalau di sini itu topiknya yang akan menjadi bahan tugas anak-anak adalah tentang keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Jadi di sini ceritanya anak-anak sedang melakukan percakapan dengan teman kalian. Topiknya tentang keadaan cuaca. Nanti di sini anak-anak tuliskan percakapan tentang keadaan cuaca. Nanti kalau sudah dibuat kesimpulan di bawahnya. Misalkan seperti ini. Dari hasil percakapan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan cuaca di lingkungan atau di daerah mereka adalah sedang mendung. Boleh seperti itu ya anak-anak ya. Jadi Ibu akan bacakan lagi tugas kalian, yaitu anak-anak buatlah percakapan terkait keadaan cuaca yang kamu alami saat ini. Selanjutnya, tuliskan percakapan antar dua orang seperti contoh di samping pada buku tulismu, dan nanti di bawah setelah melakukan percakapan, kalian buat kesimpulan yang didapat dari hasil percakapan itu tadi, seperti yang contoh Ibu berikan tadi ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk materi yang Ibu jelaskan kepada anak-anak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung saja nanti hubungi Ibu untuk menanyakan apa yang belum dipahami. Begitu ya anak-anak ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak. Dari Ibu akan Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.